Sehingga kalau ini dibahas di waktu-waktu sekarang, barangkali sudah banyak sekali yang sudah pernah mengikutinya. Baik, saya hanya akan memberikan beberapa catatan saja sebagai tambahan dan penekanan untuk poin-poin tertentu yang ini sering dilupakan bagi kaum muslimin, terutama terkait masalah pelanggaran riba baik. Kita awali terlebih dahulu dengan membahas riba secara istilah, secara bahasa dan secara istilah. Riba secara bahasa artinya apa? Tumbuh dan berkembang. Sedangkan riba secara istilah itu punya dua makna. Yang pertama adalah riba dalam arti sempit, yang kedua riba dalam arti luas. Riba dalam arti luas pengertiannya semua transaksi yang haram dalam Islam, baik yang ada kaitannya dengan utang piutang, seperti transaksi adanya penambahan ketika orang utang, atau yang tidak ada kaitannya dengan utang piutang. Nah, kita bisa menjumpai makna riba dalam arti luas dari beberapa keterangan para sahabat. Anda bisa buka di halaman 2 dan 3 itu ya. Ada perkataan sahabat Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan an-najishu akilur riba kha'in. Orang yang melakukan transaksi najas itu pemakan riba dan dia pengkhianat. Disebut sebagai pemakan riba padahal transaksi najas itu enggak ada hubungannya dengan utang piutang. Karena ini termasuk di antara transaksi yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, transaksi yang haram dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tanajashu." Janganlah kalian melakukan transaksi najas. Maka semua transaksi muamalah yang dilarang dalam syariat kita masuk kategori riba dalam arti luas. Berangkat dari sini, saya memahami hadis yang menyebutkan tentang 73 pintu riba. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Hakim secara sanad disahihkan oleh banyak ulama. Nabi SAW menyebutkan ar-riba salasun wa sab'una baban. Riba itu punya 73 pintu. Yang paling ringan seperti berzina dengan ibunya. Ada salah satu anggota aktivis anti riba tanya kepada saya, 73 riba itu, 73 pintu riba itu rinciannya seperti apa saja? Saya kalau disuruh menyebutkan satu-satu nggak ketemu, Pak. Sehingga saya tidak bisa menyebutkan 73 itu apa saja. Akhirnya saya cari-cari referensi yang kira-kira bisa mendukung. Walhamdulillah ketemu keterangan bahwa yang dimaksud riba punya 73 pintu, maknanya adalah riba dalam arti luas, yang mencakup semua transaksi yang haram dalam Islam. Sehingga transaksi yang terlarang itu jumlahnya banyak. Jumlah banyak karena ada banyak penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Dan disebutkan dalam hadis itu ada 73 pintu. Tapi Nabi SAW tidak menyebutkan rinciannya seperti apa. Karena ketika beliau menyebutkan sekian puluh dengan angka 7, 70 atau 700 atau 77 sekian, itu menunjukkan litakthir, untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Maka ini akan memberikan kita satu peringatan agar kita lebih hati-hati. Transaksi yang haram ini ternyata pintunya jumlahnya banyak, sehingga kalau orang tidak mendasarinya dengan kewaspadaan, bisa jadi dia terjerumus ke dalamnya sementara dia tidak menyadarinya. Kemudian kita juga bisa menjumpai makna riba dalam arti luas dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pernah mengatakan, "Inna minar riba bai'ut tamrati wa hiya mu'assafatun qabla an tatayyaba." Termasuk di antara riba adalah menjual kurma dalam kondisi mu'assafah, masih hijau, belum layak untuk dimakan. Qabla an tatayyaba, belum layak untuk dikonsumsi. Atau bahasa kita adalah jual beli ijon. Hadirin yang kami hormati, kurma itu sejenis pohon palem.
Artinya buahnya itu tidak lebih gampang rontok dibandingkan rambutan, mangga, atau jambu. Kekuatan ketahanan pohon kurma untuk rontok itu lebih kecil dibandingkan yang terjadi pada buah-buahan di sekitar kita. Itu pun Nabi SAW melarang jangan jual beli ijon untuk kurma. Sehingga kurma kalau masih hijau, kecil-kecil, yang kadang dijual di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, atau di Masjid Quba, kurma muda biar cepat hamil ya, untuk kesuburan. Itu ketika misalnya dirontokkan itu susah, Pak. Tapi itu dilarang oleh Nabi SAW karena masih ada peluang gagal panen jika ditransaksikan sementara dia belum layak untuk dikonsumsi. Dan ini yang mendasari haramnya transaksi gharar. Ketika ada sebuah objek, yang objek itu ada dua kemungkinan, antara berhasil didapatkan atau gagal didapatkan, dan potensi gagalnya lebih besar, maka tidak boleh ditransaksikan. Karena kalau ini ditransaksikan berarti menjual barang yang belum jelas keberadaannya, antara bisa didapatkan dan tidak bisa didapatkan, sehingga transaksinya tidak jelas hasilnya, apakah nanti berhasil atau tidak. Dan itu transaksi apa? Gharar. Ini transaksi gharar. Kok disebut riba oleh Umar? Kita bisa memahami ini salah satu di antara makna riba secara istilah dalam arti luas, mencakup semua transaksi yang haram dan dilarang dalam Islam. Karena itu kalau ada orang yang membeli barang secara ijon ya, memberi buah-buahan secara ijon, misalnya jambu atau mangga, sementara dia masih dalam bentuk bunga, apa hukumnya? Ijon diperbolehkan jika langsung diambil. Misalnya ada orang beli jagung masih dalam bentuk calon buah jagung, posol ya, masih dalam bentuk calon buah jagung. Ini kalau langsung diambil boleh, tapi kalau ditunda ya nanti akan saya ambil setelah dia gede jadi jagung, kemudian saya bisa memetiknya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ada peluang gagal. Semua objek yang jika masih ada peluang antara berhasil dan gagal itu tidak bisa dijadikan sebagai objek transaksi, dan kalau itu dilakukan maka transaksinya menjadi gharar dan hukumnya terlarang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Kemudian kita lanjutkan. Makna riba dalam arti sempit adalah ziyadah makhsusah li ahadil muta'akidain khalian amma yuqabiluha minal iwad. Tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa penyeimbang. Tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu akad tanpa penyeimbang. Kalau di situ kita terjemahkan tanpa ada imbalan sebaliknya. Yang sebenarnya definisi ini lebih cocok untuk definisi riba baik, terutama untuk riba fadl. Jika ada orang mempertukarkan uang 100.000, lalu dia mendapatkan uang 90.000, berarti ada selisih berapa? Tambahan 10.000 itu penyeimbangnya apa? Enggak ada. Maka ketika tidak ada penyeimbang di situ, tambahan ini statusnya riba. Maka kalau tambahan itu ada penyeimbangnya berarti diperbolehkan. Contohnya gimana, Pak? Saya mau transfer, tapi karena saya berada di pelosok, gak ada layanan bank yang gratis, adanya sebuah toko yang menyediakan layanan titik-titik bank link. Bank titik-titik link. Lalu saya menggunakan jasa mereka. Kemudian saya diberitahu, Bapak kalau transfer 1 juta, nanti per 1 juta ada tambahan 2.500. Kemudian saya transfer 1 juta plus saya nambah 2.500. Sampai di lokasi, sampai di rekening tujuan hanya 1 juta. Berarti ada selisih antara apa yang saya kirim dengan yang diterima oleh nomor tujuan transfer. Boleh nggak seperti ini? Tambahan 2.500 tadi
tambahan 2.500, kita bisa memprediksi ini penyeimbangnya apa? Oh, penyeimbangnya adalah biaya transfer. Ketika itu ada penyeimbang, maka tambahan ini bukan termasuk riba. Dipahami insyaallah ya? Baik. Sehingga kalau ada tambahan, tapi Anda bisa mempertanggungjawabkan tambahan ini adalah ada penyeimbangnya, maka tambahan ini bukan termasuk kategori riba. Salah satu contohnya tadi biaya transfer, atau misalnya tukar menukar uang, tapi di situ ada jasa transportasi. Anda menyuruh orang, Mas saya butuh uang receh, ini ada 5 juta, tolong kamu berangkat ke bank, kemudian kita ngasih biaya tambahan. Bapak saya kasih 50.000, silakan kamu tukar ke bank. Tambahan 50.000 ini kita tahu penyeimbangnya adalah jasa dia ngantri di bank, nukar di bank, kemudian keamanan dia terganggu karena dia harus bayar duit banyak misalnya. Maka ini termasuk diantara jasa yang diperbolehkan. Wallahu a'lam. Tayyib. Kemudian riba dibagi menjadi 2. Ada riba dain dan ada riba bai'. Riba secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama riba dain, yang kedua riba bai'. Apa itu riba dain? Riba dain adalah riba karena utang piutang. Riba karena utang piutang. Memberi utang 1 juta, kemudian nanti dia akan membayar 1.100.000. Dan sebutan lain dari riba dain adalah riba jahiliyah. Karena inilah praktek riba yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Bahkan sampai ada orang yang menjual dirinya dalam rangka untuk menebus utangnya. Sehingga riba dain di masa silam itu sampai bisa menyebabkan manusia merdeka jadi budak. Kemudian yang kedua adalah riba bai'. Riba bai' artinya riba jual beli. Riba bai' hanya berlaku untuk komoditas benda ribawi. Anda biar nggak cari-cari halamannya ya, silakan dibuka di halaman 33, macam-macam riba jual beli. Langsung lompat Pak ya. Karena kita tidak bahas masalah hukuman-hukuman riba. Anda insya Allah sudah sering mendengarnya. Riba bai' hanya berlaku untuk komoditas ribawi. Komoditas ribawi itu apa saja? Bisa disebutkan 1, 2, 3. Gandum halus 4. Selanjutnya 5. Garam 1 lagi. Kurma 6 benda ribawi. Dari 6 ini dikelompokkan menjadi 2. Emas dan perak kelompok 1. Kemudian gandum sampai garam kelompok 2. Kenapa kok dia dikelompokkan menjadi 2? Apa alasan dia dikelompokkan menjadi 2? Alasannya adalah karena perbedaan illah, perbedaan latar belakang kenapa dia disebut sebagai benda ribawi. Untuk kelompok yang pertama, yaitu emas dan perak, dia disebut sebagai benda ribawi karena dia adalah mata uang. Sehingga dikiaskan dengan ini semua mata uang yang sah dalam Islam. Dikiaskan dengan ini adalah semua mata uang yang sah di masyarakat, seperti mata uang kartal atau mata uang yang berlaku di masyarakat, misalnya termasuk mata uang digital. Selama dia menjadi mata uang, maka benda seperti ini masuk dalam kategori benda ribawi. Yang kedua, gandum sampai garam. Latar belakangnya, ilahnya adalah karena benda-benda ini adalah bahan makanan yang bisa disimpan. Sehingga dikiaskan dengan ini semua bahan makanan yang bisa disimpan, seperti beras, tepung, kemudian sagu, kemudian gula, masuk dalam kategori benda ribawi jenis yang kedua. Sekarang kita akan lihat aturannya. Aturan yang pertama, jika dipertukarkan yang sejenis, maka wajib apa?
sama kuantitas dan tunai. Anda kasih garis bawah sama kuantitas, bukan sama kualitas. Karena syubhatnya di sini adalah masalah kualitas, sedangkan aturannya kuantitas. Contoh sama kuantitas gimana? Emas 20 gram atau emas 20 karat 5 gram ditukar dengan emas 5 gram 18 karat. Boleh atau tidak? Wajib. Kenapa? Karena kalau ada salah satu yang dilebihkan, berarti ini masuk kategori riba fadl. Lupa itu kan nilainya nggak sama. Kita membahas sama kuantitas bukan sama nilai. Kalau kayak gini nggak adil. Ya, kalau nggak adil, nggak mau ya sudah, jangan dilakukan. Karena syariat mewajibkan emas 20 karat jika ditukar dengan emas 18 karat wajib sama kuantitas, meskipun nilainya beda. Maka sekali lagi kita tekankan bahwa yang sama di sini adalah kuantitas bukan kualitas. Nabi SAW tidak mempermasalahkan kualitas. Kalau kayak gini siapa yang mau? Kalau nggak mau ya sudah, jangan ditransaksikan. Kita tidak membahas mau dan tidak mau. Yang kita bahas adalah wajib sama kuantitas. Terus kalau nggak mau gimana? Sementara mereka tetap ingin melakukannya. Kalau begitu berarti diubah ke bentuk yang lain. Diubah ke bentuk apa? Jadikan uang. Emas 20 karat misalnya diuangkan dulu. Setelah dapat uang dipakai untuk beli emas 18 karat atau sebaliknya. Ini solusi yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang beliau sampaikan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Tayyib. Kemudian aturan yang kedua, jika satu kelompok tapi beda jenis, maka wajib tunai tapi boleh beda kuantitas. Wajib tunai tapi boleh beda kuantitas. Contohnya emas dengan perak, boleh beda kuantitas tapi harus tunai. 1 gram emas ditukar dengan 100 gram perak, boleh enggak? Boleh, tapi wajib tuh tunai. Dikiaskan dengan ini adalah rupiah dengan dolar atau rupiah dengan real dan seterusnya. Dia boleh ada kuantitas, ada perbedaan kuantitas tapi wajib tunai. Kemudian aturan yang ketiga, jika silang kelompok beda kelompok maka nggak ada aturan alias bebas. Baik, selanjutnya saya kembangkan. Ada beberapa kaidah yang barangkali ini sering dilupakan oleh masyarakat terkait masalah riba baik, dan ternyata ini termasuk di antara transaksi riba yang dilarang. Pertama, utang piutang dengan komoditas yang berbeda tapi satu kelompok hukumnya riba nasi'ah. Enggak ada di buku ini, Anda bisa tambahkan ya. Utang piutang dengan beda kuantitas tapi satu kelompok hukumnya riba nasi'ah. Contohnya gimana Pak? Utang uang bayar emas, itu riba nasi'ah. Utang dolar bayar rupiah, riba nasi'ah. Utang real bayar rupiah, itu riba nasi'ah. Sehingga kalau terjadi utang piutang beda jenis tapi satu kelompok, ini masuk kategori riba nasi'ah. Praktek yang sering terjadi dilakukan oleh sebagian jamaah umroh. Ketika orang belum atau mau pulang, mereka mampir dulu di Jeddah. Sampai di Jeddah belanja ya, menghabiskan sisa real. Kadang ada sebagian jamaah yang dia karena kehabisan real tapi masih pengen belanja, utang temennya. Saya utang 100 real, nanti sampai di Indonesia saya bayar pakai kurs rupiah yang ada di sana. Begitu sampai di Indonesia, misalnya 1 real 4.000 dibayar pakai 400.000, kesepakatannya di depan waktu utang. Saya utang 100 real, nanti kamu akan saya bayar 400.000 setelah sampai Jakarta. Boleh nggak seperti ini? Boleh tidak seperti ini? Ini sama halnya dengan tukar menukar rupiah dengan real tapi tidak tunai. Ini sama seperti tukar menukar rupiah dengan real tapi tidak tunai. Sehingga ini masuk kategori riba nasi'ah. Nah, bagian ini yang barangkali
jarang disadari oleh sebagian masyarakat, sehingga prakteknya masih banyak. Kita sering menjumpai, yang paling sering adalah saya mau kasih utang tapi dengan syarat nanti dibayar pakai emas. Utang dibayar pakai emas itu sama dengan jual beli emas tidak tunai. Sehingga ketika yang satu diserahkan, yang satu menyusul, ini masuk kategori riba nasi'ah. Padahal Nabi SAW telah memberikan syarat, fa idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum madama yadan biyadin. Kalau jenisnya beda, maka kalian boleh transaksi ada selisih selama dilakukan dari tangan ke tangan, alias dilakukan secara tunai. Sehingga kalau yang salah satunya tertunda, maka ini masuk dalam kategori riba nasi'ah. Dan ini masih banyak terjadi di masyarakat. Baik. Selanjutnya, ketika ada orang yang utang komoditas A, lalu dia bayar dengan komoditas B, tapi tidak disepakati di depan, namun sifatnya insidentil di belakang. Contoh, ada orang utang rupiah waktu di Indonesia atau utang real waktu di Saudi, dan kesepakatannya akan dibayar pakai real. Ternyata begitu tiba di Indonesia dibayar pakai rupiah. Boleh nggak seperti ini? Jawabannya boleh. Loh, apa bedanya dengan yang pertama? Disinilah niat menentukan hukum. Sehingga tidak hanya berlaku dalam masalah ibadah, niat itu menentukan hukum. Dalam masalah muamalah, niat juga menentukan hukum. Makanya ada kaidah dalam masalah muamalah, al-qusud fil uqud mu'tabar. Niat dalam akad itu diperhitungkan. Saya ulang. Anda ketika berada di Jeddah, utang 100 real, dan komitmennya akan saya bayar 100 real. Sampai di Indonesia, ketemu di Jogja, saya kemarin kan utang 100 real waktu umroh, waktu pulang. Sekarang mau saya bayar, tapi saya nggak punya 100 real. Mau nggak saya gantikan dengan 400 ribu rupiah? Kemudian orangnya setuju, dan bahkan dia lebih senang kalau dibayar rupiah. Akhirnya disetorkan dalam bentuk rupiah. Seperti ini diperbolehkan dan bukan termasuk riba nasi'ah. Kenapa seperti ini boleh? Praktek ini pernah dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar bercerita, saya menjual onta di Baqi dengan bandrol harga dinar. Deal transaksi, misalnya satu onta harganya 10 dinar. Setelah deal transaksi, besok mau dibayar. Nah, ketika bayar, dia bayarnya pakai dirham. Ada juga onta yang dijual oleh Ibnu Umar dengan bandrol dirham, misalnya harganya 100 dirham. Setelah deal transaksi, ternyata besok ketika bayar, bayarnya pakai dinar. Lalu ini ditanyakan kepada Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, la ba'sa an tabi'a bi si'ri yaumiha ma lam takun bainaka wa bainahu syai'. Enggak masalah kamu transaksikan sesuai dengan harga waktu transaksi, selama ketika itu dilunasi sudah enggak ada menyisakan sepeser pun. Baik. Artinya Nabi SAW membolehkan dengan syarat sudah tidak ada yang tersisa. Baik, itu takyif fikihnya gimana, Pak? Kita nggak punya papan tulis dan juga nggak ada slide ya. Biasanya kalau saya bahas fikih muamalah nggak dibantu slide, agak susah untuk memahami bagi yang belum punya tasawur, yang belum bisa membayangkan. Baik, saya coba kasih uraian seperti ini ya. Kalau saya sepakati waktu di Jeddah, utang 100 real, bayar 400 ribu rupiah, itu akadnya sorf. Akadnya sorf, tukar menukar uang dengan uang. Dan akad sorf, tukar menukar uang dengan uang, wajib tunai. Kenapa dipahami sorf? Karena ketika itu disepakati adanya mata uang yang berbeda antara yang diserahkan dengan yang diterima ketika akad berlangsung. Berarti itu sama dengan saya menukarkan rupiah, tapi saya serahkan real.
Padahal syaratnya ketika rupiah ditukar dengan real wajib apa? Wajib apa? Tunai. Sementara dalam kasus ini rupiahnya tertunda sampai di Indonesia. Berbeda dengan yang kedua. Kalau yang kedua yang saya lakukan, ketika saya utang real dan saya berkomitmen akan bayar real, sementara pada waktu sampai di Indonesia saya nggak punya real. Lalu saya katakan kepada pemberi utang, saya nggak punya real, saya punyanya rupiah. Saya akan bayar utangmu dengan rupiah, sehingga sorofnya dilakukan di mana? Sorofnya dilakukan di Indonesia. Ibaratnya saya punya real virtual 100, tapi tersimpan dalam dompet goib. Lalu saya sorof, saya alihkan jadi rupiah. Ketika itu saya gantikan dengan 400.000 rupiah. Nah kalau ini masih ada yang tertunda, misalnya ya, saya bayar dulu 200, nanti 200.000 menyusul, ini riba nasiah. Tapi kalau langsung saya lunasi 400.000 senilai 100 real tadi, ini diperbolehkan, sehingga terjadi sarf yang tunai. Kemudian uang itu berhak untuk dimiliki oleh orang yang memberi utang. Jelas atau belas? Dong atau belum? Saya ulang ya. Baik. Gimana? Gak ada gambaran. Oh, gak ada gambaran jadi susah menanggapi. Kalau disiapkan proyektor lama Pak? Papan tulis, baik, papan tulis cukup, insya Allah. Kita bantu dengan papan tulis ya. Contoh kasus yang lebih real seperti ini. Kalau Anda kirim dolar dari Amerika, ternyata diterima dalam bentuk rupiah, itu terjadi apa? Terjadi apa? Tukar menukar uang dengan uang. Boleh nggak ini dilakukan? Padahal di situ terjadi penundaan. Di situ terjadi penundaan. Dolar dikirim dari Amerika, diterima di Indonesia, selisih berapa hari biasanya? Selisih berapa hari? Lama. Ada sehari, 2 hari, seminggu. Lama sekali clearingnya ya. Baik, alhamdulillah ada papan tulis. Ada papan tulis, nggak ada spidol? Wah ada, alhamdulillah. Cukup ya. Ini boleh saya pegang nih, mic-nya harus terpasang boleh. Nyampe nak? Sip, yang itu ya. Cek satu. Bismillah. Bismillah. Kita Bismillah. Kadang putus, kadang nyambung. Bismillah. Bismillah. Baik, jadi ada 2 akad yang kenapa? Ada akad utang, ada akad sarf. Ada 2. Bismillah. Ada akad utang dan ada akad sarf. Ada 2 akad yang mirip tapi berbeda ya. Apa sisi persamaan antara akad utang dengan sarf? Sarf itu bahasa kita adalah tukar uang dengan uang. Namanya sarf. Apa perbedaan antara akad utang dengan akad sarf? Apa persamaan antara akad utang dengan akad sarf? Kita dahulukan persamaannya dulu ya. Sisi persamaannya adalah
sama-sama pindah hak milik. Kalau saya memberi utang kepada si A senilai 5 juta, maka 5 juta itu milik siapa? Milik si A. Sehingga duit itu mau dia pakai belanja untuk kepentingan pribadi, mau dia gunakan untuk mahar, mau dia gunakan untuk membelikan sesuatu bagi istrinya, terserah dia. Itu bukan urusan saya. Karena duit ini sudah saya serahkan kepada si A sebagai utang, sehingga 100% milik si A. Bebas bagi si A untuk melakukan duit itu. Akadnya utang piutang. Kemudian apa perbedaan antara utang dengan sarf? Sarf juga seperti itu ya. Kalau saya sudah menyerahkan uang kepada si A, lalu si A menyerahkan uang kepada saya, maka uang yang saya serahkan kepada si A sudah menjadi milik si A. Uang yang saya terima menjadi milik saya. Sebagai contoh, saya mau beli dolar dari bank. Lalu saya lihat tabel, harga jual 14.000, harga beli 13.800. Biasanya lebih tinggi mana? Jual atau beli? Jual atau beli? Hah? Lebih tinggi? Jual atau beli itu acuannya siapa? Banknya. Bank jual dengan bank beli tinggi mana? Jual. Harga jual 14.500 misalnya, harga beli 14.000, ada selisih 500. Lebih tinggi harga jual. Saya membawa uang 14.500.000. Lalu saya serahkan ke bank dan saya mendapatkan 1.000 dolar. Setelah saya pakai transaksi di tempat yang lain, sisa 500 dolar. Ketika saya kembalikan, saya tidak dikasih separuh uang saya, tapi uang itu dipotong. Sehingga kemarin saya serahkan 14.500.000, saya tidak dikasih 7.250.000, tapi saya cuma dikasih 7 juta saja. Loh kenapa? Kemarin kan saya setorkan 14.500.000, seharusnya saya dapat separuh. Oh mohon maaf Pak, harga beli kami sekian. Berhak nggak bank seperti itu Pak? Kenapa berhak? Tidak ada biaya administrasi. Kita nggak bahas biaya administrasi di situ. Tapi bank punya hak untuk menetapkan harga jual dan harga beli yang berbeda. Kenapa seperti itu? Ketika saya sudah terima dolar 1.000, bank menerima 14.500.000, sudah pindah hak milik 100%. 1.000 dolar milik saya, 14 juta tadi milik bank. Karena itu ketika saya pertukarkan lagi, berarti ini transaksi kedua, bukan pembatalan akad pertama. Paham? Nah, ketika transaksi kedua, penjual menetapkan harga beda, boleh enggak? Boleh. Maka di situ bank ngasih harga yang lebih murah. Ya. Dolar kamu saya beli harganya 14.000, meskipun kalau kami jual 14.500. Ya terserah bank, dia bakulnya. Sehingga dia boleh menetapkan harga yang berbeda. Paham di sini? Baik. Dari situlah kita bisa memahami bahwa utang dan sarf sisi kesamaannya adalah sama-sama pindah hak milik. Sekarang apa bedanya? Beda antara utang dan sarf. Bedanya adalah kalau utang itu searah. Kalau utang itu searah. Sehingga ketika orang menerima utang, maka dia tidak perlu memberikan apapun karena dia searah. Sedangkan sarf itu dua arah. Dua arah. Kontraflow ya. Karena itu dalam akad sarf, ketika orang melakukan akad, ada yang diserahkan dan ada yang diterima. Nah, Nabi SAW mensyaratkan kalau orang melakukan akad sarf, antara yang diserahkan dan yang diterima wajib dilakukan di satu waktu alias tunai. Paham ini? Sehingga ketika orang melakukan transaksi sarf, ada salah satu yang tertunda, entah realnya atau rupiahnya. Ketika itu dilakukan, maka transaksi ini menjadi transaksi riba nasi'ah.
Selanjutnya, kalau terjadi pertukaran uang yang berbeda, yang satu SAR, yang satu IDR, akadnya dia mengatakan utang. Pada waktu akad, saya utang 100 real, nanti saya bayar 400.000 rupiah sampainya di Jogja. Meskipun dia bilang akadnya utang, pada hakikatnya ini tetap dinilai sebagai sarf. Kenapa? Karena di situ beda mata uang. Sehingga yang terjadi adalah Anda akan membeli rupiah dengan menyerahkan 100 real, tapi rupiah itu baru Anda terima ketika Anda sampai di Indonesia. Dan ketika itu terjadi, berarti di situ ada pertukaran uang dengan uang, namun yang ini tertunda. Paham ya? Baik. Berbeda dengan ini, utang real Saudi dan nanti akan dibayar, ini searah ya, searah, dan nanti akan dibayar dengan senilai yang sama, real Saudi. Tapi masalahnya dia ketika itu tidak punya real Saudi. Terus ini dilakukan konversi ke IDR. Konversinya itu dilakukan di waktu kedua. Ini misalnya tanggal 1 September, yang ini tanggal 5 September misalnya. Berarti sarfnya dilakukan di mana? Sarfnya dilakukan di tanggal 5 September. Cuman SAR Saudinya ini tidak ada. Ini ada di dompet goib. Anda akan menyediakan 100 real Saudi, tapi ketika itu Anda tidak punya. Lalu Anda langsung, gimana kalau saya alihkan, saya tukar dengan rupiah senilai 400.000. Berarti sarfnya dilakukan ketika di Indonesia. Terjadi dalam waktu yang sama. Sehingga ini dilakukan secara tunai. Lalu nominal ini yang kita kembalikan ke pemilik. Kalau seperti ini hukumnya diperbolehkan. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Ibnu Umar, sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sampaikan. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Baik, saya kasih contoh yang lebih real di zaman sekarang ya. Tentang masalah transfer dengan mata uang yang berbeda. Ada orang misalnya transfer US dollar, misalnya senilai 100 ya, 100 US dollar melalui sebuah bank. Ini dari Amerika. Misalnya ini dari Amerika, nanti sampainya di Indonesia, IDR 100 berarti jadinya berapa? 1.400.000. Ini ada di Indonesia. Baik. Umumnya ketika transfer ini dilakukan, ada waktu penundaan mungkin anggap saja 2 sampai 3 hari. Loh Pak, berarti kan terjadi sarf yang ada penundaan, masuk riba nasiah. Kalau kita lihat dohirnya, ini seperti masuk riba nasiah. Tapi para ulama memahaminya tidak seperti itu. Dr. Sa'ad Al-Khathlan, salah satu di antara anggota Hay'ah Kibar Ulama, beliau punya buku judulnya Fikih Muamalah Maliyah Mu'asirah, Fikih Muamalah Maliyah Kontemporer. Di antara yang beliau bahas adalah masalah ini. Beliau memberikan takyif fikih, penjelasan fikihnya seperti ini ya. Hakikat yang terjadi adalah US dollar 100 ketika dimasukkan ke bank, bank ini punya cadangan rupiah. Dia punya cadangan rupiah. Sehingga dia punya IDR senilai ini 100 dolar, 1,4 juta. Tapi dalam kantongnya. Sudah? Lalu dilakukan sarf di tempat. Sehingga US dollar 100 US dollar ditukar dalam waktu yang bersamaan oleh bank.
Lalu oleh pihak bank diterbitkanlah sebuah slip bukti kalau duit Bapak sudah kami tukar ke rupiah senilai sekian. Nasabah yang store tadi, dia mendapatkan sebuah bukti 100 US dollar telah tersorf, telah terpindahkan ke rupiah dengan adanya slip, dan ini buktinya. Nah, selanjutnya oleh bank baru dikirim. Nah, ini dikirim ke rekening Indonesia, dan ini butuh 2-3 hari. Nah, ini sampailah di rekening Indonesia. Sudah? Berarti yang tertunda 2-3 hari itu apanya? Pengirimannya atau akad sorfnya? Pengirimannya. Pengiriman tertunda boleh nggak, Pak? Boleh. Ngirim duit tertunda, transfer tertunda, clearing tertunda, LLG dalam waktu sekian jam, tidak ada masalah. Yang penting uangnya sama. Karena yang dikirim oleh bank adalah rupiah, diterima rupiah. Ada penundaan, nggak jadi masalah. Paham ya? Berarti syaratnya apa di sini agar diperbolehkan? Syaratnya apa agar diperbolehkan? Syaratnya pihak bank tersebut harus memiliki cadangan nominal uang yang mau ditransfer. Sehingga kalau misalnya Anda mendapatkan kiriman dolar, dalam kemudian mau ditransfer ke bentuk rupiah, bank yang bersangkutan harus punya cadangan rupiah. Kalau dia tidak punya, nggak boleh. Karena itulah kata Syekh Dr. Sa'ad Al-Khawthlan, wajib ditanyakan ke bank. Saya punya sekian ratus dolar, saya mau transfer ke Indonesia, bank punya rupiahnya enggak? Kalau dia nggak punya rupiahnya, ini nggak boleh dilakukan. Kalau dia punya, oh kami punya, tapi nggak cukup sekian. Kalau Anda mau transfer 500, kami hanya cukup, kalau ini dikonversi hanya cukup misalnya 300, maka yang 200 tolong disimpan dulu. Kirim yang 300 dulu, yang 200 disimpan. Karena dia hanya mampu melayani sekian rupiah yang cukup untuk 200 atau 300 dolar. Paham ya? Karena kalau tetap nekat dikirim, bank itu tetap akan melayani dengan mendatangkan rupiah dari cadangan yang lain, tapi tertunda. Akibatnya ada sorof yang tertunda. Sehingga pada hakikatnya di sini itu terjadi dua proses. Yang pertama adalah proses sorof. Proses sorof ini terjadi US dollar ditukar ke IDR, dan ini dilakukan secara tunai. Ini tunai. Kemudian baru dilakukan proses kirim. Di bagian kedua inilah baru terjadi penundaan. Baik. Jelas 12? Walhamdulillah. Dong insyaallah ya. Dong, alhamdulillah. Baik. Sekarang coba kita perlebar ya. Masalah PayPal. Transaksi PayPal itu apakah termasuk transaksi riba atau bukan? Coba kita lihat. Anda kalau pembahasan riba tapi pembahasannya yang konvensional barangkali sudah bosan, tapi kita kembangkan ke ranah uang digital. Kita punya banyak sekali macam-macam e-money. Dengan aneka ragam, dan e-money itu terus bermunculan. Selalu ada yang baru. Setelah GoPay muncul, OVO muncul, ternyata nggak cukup, banyak sekali stakeholder yang membuat e-money baru. Dan memang ini salah satu di antara peluang bisnis yang luar biasa. Wallahu alam, kita belum tahu regulasi OJK yang sudah final seperti apa. Apakah dengan metode seperti ini dananya bisa dimanfaatkan atau tidak? E-money itu cara yang paling efektif untuk crowdfunding. Kita tahu ya, yang namanya data bagi dunia bisnis online adalah sebuah properti yang sangat berharga. Betul, Google bisa menyediakan banyak yang kita butuhkan. Bahkan sampai foto depan rumah kita saja Google bisa menyediakan. Cuman yang jadi masalah, mereka juga bisa menguasai data kita.
Sehingga sebelum kita membuka HP, install aplikasi, selalu diminta apakah Anda bersedia kami mengakses semua data Anda, foto Anda, nomor Anda dan seterusnya. Kita tekan allow kan gitu. Lo. Barulah aplikasi itu bisa jalan. Cuman kan yang jadi masalah semua data kita dikuasai oleh mereka. Dan salah satu di antara kepentingannya adalah ketika masyarakat yang punya potensi seperti ini bisa kita kuasai potensinya, datanya, termasuk dananya. Nah, cara yang paling gampang crowdfunding, Pak. Dia bisa misalnya menyedot dana dari umat sekian M, sekian T tanpa harus menjadi sebuah bank. Izin untuk jadi sebuah bank itu butuh dana berapa? Butuh dana berapa? Wakaf MPD nggak cukup. Pakai MPD berapa? 3,5 M. Untuk jadi bank nggak cukup itu Pak, pakai dana kayak gitu. 3,5 M itu koperasi. Kalau mau jadi bank nilainya harus lebih besar. Makanya untuk membuat sebuah bank butuh modal yang gede. Nah, cara orang gimana biar dia bisa nyedot dana masyarakat tanpa harus jadi bank? Caranya tadi crowdfunding. Baik, saya akan tunjukkan e-money di Indonesia itu ada kira-kira gambarannya kayak gimana ya. Jadi secara umum yang namanya uang digital itu bisa kita bagi menjadi dua atau menjadi tiga ya. Yang pertama adalah uang mughattah. Yang kedua ghair mughattah. Yang ketiga, properti digital. Yang bisa berfungsi sebagai uang. Sebagai alat tukar, bukan sebagai uang ya, sebagai alat tukar. Contoh yang ketiga ini seperti pulsa. Pulsa, baik pulsa telepon maupun pulsa listrik. Kemudian apa lagi? Token ya. Yang dia properti digital dan terkadang bisa dijadikan sebagai alat tukar. Saya pernah tanya kepada orang Telkomsel, kenapa Telkomsel tidak menjadikan pulsa sebagai uang agar memudahkan bagi UFIT Store untuk transaksi tanpa harus transfer. Karena waktu itu kita sedang mau buat kerjasama, gimana caranya kalau misalnya ada orang beli aplikasi di UFIT, bayarnya pakai transfer pulsa, terus nanti kita tampung, kita punya kantong pulsa, kemudian kita jual ke Telkomsel jadi duit. Ternyata mereka nggak bisa melayani seperti itu, karena di negara kita pulsa itu nggak bisa jadi duit. Kalau pulsa jadi duit rusak negaranya. Tidak sembarang properti digital bisa dijadikan sebagai uang. Betul dia punya nilai dalam bentuk uang, tapi tidak bisa jadi mata uang. Baik. Untuk yang ketiga ini tidak kita bahas. Properti digital yang bisa berfungsi sebagai alat tukar. Ini tidak masuk kategori uang digital yang akan kita bahas, karena ini jual beli jasa. Sehingga adanya penambahan di sini bukan termasuk riba fadl. Sebagai contoh ya. Pulsa 10.000. Pulsa 10.000. Kita belinya berapa? 12.000 misalnya. Kan ada selisih 2.000, Pak. Padahal menukar 10.000 dengan 12.000 boleh enggak? Boleh atau tidak? 10.000 ditukar dengan 12.000 boleh enggak? Enggak boleh. Riba apa itu? Riba apa? Fadl. Riba fadl. Sehingga seperti ini pada asalnya nggak boleh dilakukan. Tapi berhubung ini pulsa bukan uang, maka hukumnya boleh. Kenapa? Yang Anda lakukan itu jual beli jasa, bukan tukar menukar uang. Sehingga ini bukan masuk kategori mata uang, makanya adanya kelebihan di sini tidak terhitung sebagai riba fadl. Baik, karena itu bagian yang ketiga tidak kita bahas. Kemudian kita lebih fokus untuk jenis mata uang yang kedua dan yang pertama, mata uang yang mughattah dan ghair mughattah. Apa sih makna mughattah?
Mughatta itu bahasa lainnya adalah ada backup. Ada backup fiat money. Kalau ghair mughatta berarti kebalikannya, tidak ada backup fiat money. Kita ulang ya. Mata uang yang mughatta adalah mata uang digital yang punya backup fiat money. Yang ghair mughatta dia tidak punya backup fiat money. Bisa kasih contoh yang punya backup fiat money? Bisa kasih contoh yang punya backup fiat money? E-money, e-tol, GoPay itu ada fiat money-nya enggak? Ada. Makanya Anda transfer dulu baru bisa ketemu saldo. Atau Anda bayar dulu ke driver, kemudian dia bisa kirim saldo. Berarti ada backup fiat money. Itu yang disebut dengan uang digital mughatta. Yang ghair mughatta, yang enggak ada backup fiat money, contohnya apa? Nah, sekarang yang lagi semarak adalah cryptocurrency. Model uang kripto itu pakai satuan apa? Dolar, real, dinar, dirham, rupiah atau apa? Hah? Satuannya apa? Enggak ada. Satuannya enggak ada. Karena dia tidak punya backup fiat money. Sehingga properti fisik yang mewakili kripto itu apa? Itu enggak ada. Emas enggak ada, perak juga tidak, uang yang berlaku di masyarakat juga tidak. Lalu kenapa dia dianggap bernilai? Dia dianggap bernilai ya karena punya komunitas. Sehingga kalau komunitas itu sudah bosan, uang itu akan ditinggalkan dan jadinya nggak ada nilainya. Kalau sudah nggak ada nilainya, meskipun orang punya 1000 Bitcoin, mau dipakai beli apapun, nggak bakalan ada yang mau menerima. Makanya model cryptocurrency ini difatwakan hukumnya termasuk transaksi gharar. Kenapa? Investasi di situ nggak jelas. Nggak jelasnya di mana Pak? Ya tergantung komunitas. Kalau pas lagi mood harganya naik. Kalau kurang mood turun. Nggak mood terus ya turun terus. Persis seperti ake. Kan gitu ya. Kenapa ake itu mahal? Selagi komunitasnya masih istiqomah seneng ake mahal. Begitu komunitasnya sudah mulai bosan dengan ake, mulai ditinggalkan, harga ake jadi berapa? Kita kalaupun dikasih banyak buat apa kan gitu ya? Nggak ada yang mau menerima. Kenapa? Apalagi suruh beli. Dulu padahal ini bisa jutaan, bahkan miliaran. Begitu ditinggal komunitasnya bosen, hilang. Sudah ada banyak sekali Bitcoin dan yang sejenisnya, bukan Bitcoin, cryptocurrency dan semua turunannya yang ditinggalkan oleh komunitasnya, akibatnya dia nggak punya nilai sama sekali. Dan keberadaan Bitcoin itu bukan yang pertama, sebelumnya sudah ada. Di saat yang sama, cryptocurrency ini tidak bisa menjaga posisinya. Dalam arti begini, kalau terlalu banyak orang yang bisa mencetak uang, kira-kira uang itu bisa nggak bertahan? Nggak bisa, nilainya akan hancur. Di sini bisa buat kripto, di sini buat lagi kripto, ini buat kripto, ini buat kripto. Akhirnya saling membuat, kemudian mengklaim ini nanti akan nilainya berharga, orang rebutan. Ya tinggal pakai teori umum keseimbangan demand dan supply. Ketika banyak kebutuhan sementara supply-nya kurang, jadi mahal. Permainannya ada dalam berita, sehingga dia tidak mewakili kondisi real sebuah zat tertentu yang bernilai. Makanya Anda tidak perlu investasi seperti ini. Ini termasuk di antara investasi bisikan setan ya. Tidak boleh dilakukan. Judinya sangat besar. Hukumnya haram karena ini jelas transaksi yang gorornya sangat besar. Baik. Maka di bagian ini saya tidak perlu serius untuk bahas cryptocurrency karena ini jelas transaksi goror. Nah, kemarin saya kedatangan seorang tamu dari Surabaya yang dia termasuk pemain kripto cukup lama.
dia punya beberapa Bitcoin, dan dia tahu kalau saya berpendapat Bitcoin itu gharar. Akhirnya dia berinisiatif untuk membuat kripto yang baru, tapi dengan backup emas. Sehingga per satu kripto yang dia ciptakan, rencananya namanya Madani kalau tidak salah. Madani apa begitu, ada lanjutannya nih. Satu backup, satu Madani yang nanti dia ciptakan itu sebanding dengan 1 atau 0,1 gram emas. Dan dia akan sediakan itu. Sehingga misalnya dia membuat jumlahnya 2 juta Madani. Hanya 2 juta saja, tidak bisa lebih. Lalu dia simpan dalam sebuah blockchain. Kemudian nanti siapa yang bisa mendapatkan, hakikatnya dia punya 0,1 gram emas. Nah ini baru bisa ditransaksikan. Kemudian dia tanya, kalau kayak gini boleh atau tidak? Jika cara dia untuk mendapatkan 1 Madani itu dengan tukar menukar uang dan dapat 1 Madani secara tunai, nggak ada masalah. Berarti sama saja dengan 1 Madani itu mewakili 0,1 emas. Ini yang disebut dengan taqabud hukmi. Taqabud hukmi itu serah terima, tapi bentuknya bukan fisik, namun sesuatu yang mewakili fisik. Contoh taqabud hukmi, misalnya Anda beli tanah, tidak dikasih tanahnya, tapi dikasih sertifikat. Karena sertifikat ini mewakili apa? Tanah. Kalau Anda beli tanah, dikasih tanah, berarti untuk nanam lombok, ya, pakai polybag, itu baru beli tanah untuk ditanam. Baik. Namun kripto yang seperti ini belum banyak berkembang di masyarakat. Sudah ada kalau tidak salah namanya The Great Coin, dan saya sempat dikasih 1 juta The Great Coin. Bahkan sudah disediakan walletnya, tapi nggak saya pakai karena ketika saya lihat konversinya masih 0 rupiah, ya. 1 juta 0 rupiah, belum naik dia. Nah, nanti kalau sudah naik ya bisa jadi ada harganya. Dan ini pun tidak ada backupnya. Sehingga selama dia nggak ada backupnya, menjadi uang digital yang ghair muqattah, maka ini tidak bisa ditransaksikan. Dan ini ketika dijadikan sebagai metode investasi, hukumnya tidak boleh. Kemudian kita ke uang digital yang muqattah, yang di backup fiat money. Uang digital yang muqattah, yang di backup fiat money, itu ada 2. Ada yang berlaku umum dan ada yang berlaku terbatas. Berlaku umum dalam arti dia bisa ditransaksikan di banyak posisi. Ada banyak merchant yang menerimanya. Tol bisa, parkir bisa, LRT bisa. Terus apa lagi? Belanja di beberapa minimarket juga bisa. Nah, ketika dia berlaku umum, bisa dijadikan sebagai alat transaksi di banyak tempat, maka ini dihukumi sebagai uang. Ini dihukumi sebagai uang. Karena definisi uang adalah alat tukar yang berlaku di masyarakat. Sehingga ketika dia sudah berlaku di masyarakat, mereka secara umum menerima, berarti kita hukumi sebagai uang. Yang kedua, yang berlaku terbatas. Contoh yang berlaku terbatas apa, Pak? Dia hanya bisa di satu aplikasi tertentu. Ketika dipakai di aplikasi yang lain nggak bisa. Contohnya GoPay. GoPay untuk Grab bisa enggak? Kenapa enggak bisa? Kan sama-sama uang gaib. Kenapa enggak bisa? Oh, berarti kita tak paham, ini hanya terbatas. Ketika terbatas tidak bisa kita sebut sebagai uang. Paham ya? Ketika terbatas tidak bisa kita sebut sebagai uang. Maka nanti konsekuensinya kayak gini. Kalau saya menukar uang real fiat money ya, misalnya 100.000. Ini kita kasih contoh saja, misalnya di sini contohnya adalah etol. Kemudian saya tukarkan dengan saldo
etol. Saya tukarkan dengan saldo etol. 100.000 saya tukarkan dengan saldo etol. Berarti syaratnya apa? Syaratnya apa? Wajib tunai. Yang kedua sama. Kenapa harus seperti itu? Karena akadnya adalah shorf. Uang ke uang. Uang real ke uang gaib. Sehingga akadnya apa? Shorf. Sama-sama uang. Nah, ketika ini satuannya sama, maka wajib tunai dan sama kuantitas. Kalau di sini 100.000 yang saya serahkan, maka di sini juga harus muncul 100.000. Begitu ya? Pak, itu kan ada tambahan 2.000. Nah, tambahan 2.000 itu permintaan Indomaret sebagai biaya administrasi. Boleh nggak jasa ini? Boleh. Baik. Nah, sama halnya dengan PayPal. PayPal itu satuannya dolar. Dia satuannya dolar. Maka pada waktu PayPal dicairkan menjadi rupiah, harus dilakukan dalam waktu yang sama. Sehingga misalnya Anda punya 100 PayPal, 100 dolar PayPal, kemudian Anda mau cairkan ke rupiah. Dibeli oleh orang 100 itu seharga 1 juta misalnya. Seharga 1 juta rupiah IDR. Boleh nggak kayak gini? Boleh, dengan syarat wajib tunai. Baik. Pertanyaannya, ini kan cuma 1 juta Pak. Normalnya kalau 100 dolar real, kalau saya tukar ke bank per dolar itu 14.000, harusnya kan 1.400.000. Tapi biasanya orang yang punya saldo PayPal itu dijual lebih murah. Tidak sama seperti umumnya dolar. Misalnya harga dolar 14.000, satu PayPal cuma dijual 10.000 atau 11.000. Bahkan kadang bisa tawar-menawar. Kadang bisa di bawah 9.000. Pas, pokoknya saya butuh cepet ini. Saya butuh duit segera. Ini saya mau jual saldo PayPal saya. Saya punya 100 PayPal. Kalau mau saya tukar 1 juta. Boleh nggak seperti itu? Boleh atau tidak? Meskipun beda dengan harga umumnya dolar. Jawabannya boleh, yang penting tunai. Sehingga masalah nilai dan kuantitasnya untuk beda mata uang nggak ada aturan. Orang bisa ngasih lebih, bisa ngasih kurang sesuai dengan yang dia inginkan. Sebagaimana di bank ada harga jual dan harga beli yang berbeda, hukumnya diperbolehkan. Tapi dengan syarat itu dilakukan secara tunai. Paham insyaallah? Kenapa di sini perlu dilakukan secara tunai? Karena PayPal termasuk uang digital yang punya backup fiat money. Kemudian ketika dipertukarkan dengan rupiah, sama-sama punya backup fiat money, maka dia wajib dilakukan secara tunai. Wallahu taala alam. Jam berapa ini? Jam? Masya Allah, kelebihan waktu saya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan karena masih banyak yang mengantri di bawah ini. Ini apa ini Mas? Oh baik. Pertanyaan ya. Nanti saya bisa dibantu untuk bacakan. Cek. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Namun karena banyak sekali pertanyaan, ini kami pilih. Mungkin pertanyaan pertama, terkait dengan jika saya impor barang senilai 1.000 US dollar, kemudian dana deal dengan importir untuk kurs tanggal 5 September, kemudian saya bayarkan bulan depan. Jadi saya deal dengan importir untuk membayar di bulan depan, namun dengan kurs yang sekarang tanggal 5 September. Nah, ada pertanyaan. Ketika seorang importir membayar dalam bentuk dolar misalnya 1.000 dolar dengan kurs hari ini, tapi pembayarannya tertunda besok ya, misalnya 1 bulan lagi, dan tidak ada perubahan kurs, tetap 1.000 dolar. Yang diserahkan itu dolar atau rupiah?
Dalam pertanyaan yang diserahkan dolar atau rupiah? Yang diserahkan dolar. Sehingga dia store-nya dalam bentuk dolar. Kalau yang distorkan dalam bentuk dolar, mau dibayar sekarang maupun dibayar besok nggak ada masalah. Berarti itu sama dengan jual beli kredit. Baik dengan rupiah maupun dengan dolar hukumnya boleh. HP ini saya jual, boleh Anda kredit 3 juta selama sebulan. Sehingga nilai 3 juta selama sebulan, baik terjadi inflasi nggak terjadi inflasi, tetap 3 juta selama sebulan. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Nanti pokoknya Anda bayar ke saya 3 juta dalam waktu sebulan. Sama halnya seperti tadi. Saya impor dari negeri A, misalnya barang 1 kontainer. Harga yang disepakati $1.000. Lalu saya minta, nanti saya akan kirim bulan depan. Selama yang Anda kirim adalah senilai $1.000, mau bulan depan atau 2 bulan lagi atau jarak waktu setahun, nggak ada masalah. Itu sama dengan seperti tadi ya, Anda melakukan jual beli kredit. Tapi kalau yang terjadi, yang Anda kirim adalah rupiah, berarti di situ dilakukan sharf tapi tidak tunai. Sehingga Anda membeli $1.000, tapi yang Anda lakukan pembayaran $1.000 itu besok bulan depan. Berarti dilakukan apa? Sharf tapi tidak tunai. Nah, tergantung apa yang diterima oleh pihak eksportir yang ada di negeri seberang, Anda sebagai importir dan orang yang ngirim tadi sebagai eksportir, apa yang diterima oleh pengirim itulah yang dinilai. Kalau yang diterima oleh pengirim adalah dolar, maka Anda melakukan penundaan tidak jadi masalah. Tapi kalau yang dikirim oleh eksportir adalah, atau yang diterima oleh eksportir adalah dalam bentuk rupiah, kemudian ditransfer dulu ke dolar, maka berarti di situ dilakukan sharf yang tidak tunai. Paham insyaallah? Sudah ngantuk? Baru pertanyaan yang pertama ya. Selanjutnya terkait dengan PayPal tadi kan disyaratkan untuk tunai. Nah itu bagaimana Ustaz untuk pembayarannya, kan biasanya via transfer. Jadi seperti apa untuk mekanisme pembayaran? PayPal itu bisa dikirim dalam waktu berapa lama? Kalau saya beli PayPal dari Anda, beli malam ini, itu bisa dikirim berapa lama? PayPal punya dompet virtual ya, ada walletnya, sehingga dikirim dari satu rekening PayPal ke rekening PayPal yang kedua itu berapa lama? 1 hari? Berapa lama prosesnya? Ada setengah jam? Kurang tahu. Yang pernah praktek PayPal bisa ngasih tambahan penjelasan. Saya nggak pernah praktek masalahnya. Berapa lama mas? Langsung. Baik, kalau saldo PayPal itu bisa dikirim langsung, sebagaimana orang transfer. Silakan kamu transfer, saya tunggu. Kita tinggal buka aplikasi, masukkan data-data yang dibutuhkan, kirim. Waktunya berapa? Dalam hitungan menit. Saldo sampai di tempat. Berarti ketika itu terjadi, orang kan saling curiga ya. Ini jangan-jangan nggak dikirim. Ketika ada orang yang beli saldo PayPal, biasanya yang dikirim duluan apa? Rupiahnya. Saya kirim rupiah dulu ya, saya transfer ke rekening Bapak, kita transfer. Bukti transfer kita foto, terus kita kirim ke dia. Baru setelah itu dia kirim PayPal. Ketika orang yang sama-sama jujur, dia akan kirim PayPal sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Kalau ini ada penundaan, meskipun dalam waktu hitungan menit, hukumnya tidak boleh. Terus caranya gimana? Mekanisme gimana biar ini diperbolehkan? Tidak termasuk riba nasi'ah. Anda harus selalu buka chat dan tidak boleh terputus. Karena khiyar majelis akad online itu berlaku selama chat masih terjadi. Sehingga janjian dulu. Ini nanti saya mau beli PayPal $100, saya akan transfer 1 juta sesuai kesepakatan. Tapi ketika kita saling transfer, tolong chat ini jangan dimatikan.
Sehingga kita WA-WA-an, chatting dengan pemilik PayPal. Pada waktu kita transfer, di sana harus terus diajak komunikasi. Saya sudah transfer, segera kirim, saya tunggu. Baik, saya akan transfer saldo PayPal saya saat ini juga. Selama chat itu belum mati, berarti mereka masih dianggap satu majelis online. Karena syarat dalam transaksi sarf itu harus satu majelis. Uang yang satu diserahkan, uang yang satu diambil dalam satu majelis. Tidak boleh tertunda. Nah, itu mekanisme agar tukar menukar PayPal ke rupiah menjadi tidak ada riba nasiahnya. Wallahu a'lam. Lanjutkan Ustaz, terkait dengan cashback saat jual beli online itu bagaimana hukum cashback Ustaz? Cashback dalam transaksi jual beli diperbolehkan selama di situ tidak ada akad utang piutang. Yang bermasalah adalah ketika cashback itu diberikan karena latar belakang akad utang. Misalnya Anda silahkan top up dulu ke tempat saya, nanti uang ini akan mengendap di tempat saya akan gunakan untuk modal. Bila Bapak mau belanja, maka akan mengurangi saldo top up ini, deposit ini, dan Bapak akan saya kasih diskon 10%. Maka ini sama dengan memberikan utang. Kemudian dari utang itu dia dapat diskon berapa? 10%. Tapi kalau tidak ada akad utang piutang, adanya diskon bukan termasuk diskon yang riba. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustaz, terkait dengan ojek online itu bagaimana hukum GoPay Ustaz? Kemudian dan bagaimana tips agar driver ojol itu bisa lepas dari riba Ustaz? Kita tadi belum membahas uang digital mughattah yang sifatnya terbatas, GoPay itu ya. Kita belum kasih rincian. Kalau untuk yang tidak terbatas, yang umum, ini bisa kita sebut sebagai uang. Sehingga pada waktu kita top up saldo e-tol atau e-money atau yang semacamnya, hakikatnya kita sedang melakukan akad sarf. Uang ditukar dengan uang. Tapi kalau GoPay, karena ini bukan uang, berarti ketika kita top up tidak bisa disebut sebagai akad sarf. Terus kira-kira akad apa yang lebih tepat? Nah, di sini para ustadz khilaf. Ada khilaf di antara para ustadz. Ada yang mengatakan akadnya utang, dan ada yang mengatakan akadnya wadiah. Sebagian mengatakan akadnya utang, dan ini adalah pendapatnya Ustadz Erwandi, Ustadz Arifin Badri, dan beberapa asatidzah yang lainnya, termasuk Ustadz Firanda, termasuk Ustadz Abduh Tuasikal. Mereka semuanya berpendapat top up GoPay itu utang. Pada asalnya memberi utang ke GoPay, ke Gojek, boleh atau tidak? Boleh, nggak ada masalah. Yang jadi masalah apa? Diskonnya. Sehingga untuk GoPay-nya, saldo GoPay itu tidak ada masalah Pak. Yang bermasalah adalah ketika kita menggunakan saldo itu dikasih diskon. Padahal diskon dalam akad utang piutang berarti kita dapat manfaat dari akad utang, dan itu hukumnya riba. Pendapat yang kedua, bahwa saldo GoPay itu uang titipan wadiah. Karena dia wadiah, berarti ketika kita mendapatkan diskon bukan termasuk diskon karena akad utang, sehingga ini bukan termasuk riba. Dan ini pendapatnya Al-Ustadz Abdul Hakim Abdad, juga pendapatnya Ustadz Dzulqarnain. Ada khilaf di antara para asatidzah dalam masalah ini. Terus kira-kira qaulul fasil, penentunya mana yang lebih kuat antara yang berpendapat utang dengan wadiah? Yang lebih kuat adalah seperti apa regulasi yang dibuat oleh OJK. Itulah yang menentukan. Apa perbedaan paling mendasar antara utang dengan wadiah? Utang sama titip itu perbedaannya apa? Kalau wadiah nggak boleh dipakai, kalau utang boleh dikelola, boleh dipakai. Ada yang lain? Apa perbedaan antara utang dengan wadiah?
Apa perbedaannya? Pindah hak milik. Kalau begini, saya punya mobil, titip di tempat tetangga. Pak, saya mau umroh, titip mobil, ini kunci, ini STNK, kalau mau dipakai silakan. Ini titip atau utang? Kan dia boleh dipakai. Titip atau utang? Ini saya nitip mobil atau ngutangi mobil? Nitip mobil. Apa bedanya kalau saya ngutangi mobil? Bapak, saya utangi mobil, ini kunci, STNK, BPKB, saya serahkan semuanya. Apa bedanya dengan titip? Pindah hak milik. Sehingga kalau saya titip ke tempat si A, saya kasih kunci, saya kasih STNK, mobil itu digadaikan sama si A, boleh nggak? Nggak boleh. Ini titip, nanti akan saya ambil lagi. Tapi kalau saya kasih utang mobil kepada si A, ini mobil saya utangkan ke kamu, nanti pokoknya tahun depan bayar mobil. Utang mobil bayar mobil. Terus mobil itu digadaikan si A, boleh enggak? Terserah si A. Sudah bukan lagi milik saya. Paham ya? Berarti pembedanya bukan bisa dipakai atau tidak bisa dipakai. Pembeda yang paling mendasar antara utang dengan wadiah adalah pindah hak milik. Nah, kita kembalikan kepada regulasi. Anda kalau nabung di bank, memasukkan uang misalnya 10 juta. Oleh bank uang itu diapakan? Oleh bank uang itu dipakai. Pernah nggak bank izin ke nasabah? Begitu kita keluar dari pintu langsung dapat SMS, mohon maaf duit bapak mau saya gunakan untuk. Kenapa bank tidak pernah minta izin ke nasabah? Karena secara regulasi negara, semua uang nasabah yang dimasukkan ke bank itu jadi properti bank. Terserah bank mau dipakai untuk beli mobil operasional, dipakai buka toko, atau dipakai buka cabang, dipakai untuk biaya apapun, terserah bank. Itu sudah menjadi properti bank. Sehingga mereka tidak ada aturan harus minta izin ke nasabah. Nah, itulah contoh utang. Makanya para ulama mengatakan nabung di bank itu sama dengan memberi utang ke bank. Sehingga kalau kita mendapatkan bunga, dapat hadiah dari pihak bank, hukumnya dilarang untuk diterima, baik hadiah itu diundi maupun langsung didapatkan. Baik, dalam GoPay yang terjadi di situ lebih mendekati adalah akad utang piutang. Jika regulasi OJK mengatakan bahwa saldo yang ditransfer oleh pihak customer ke saldo GoPay akan menjadi propertinya GoPay. Kalau jadi properti GoPay, mau diapa-apakan oleh GoPay, terserah GoPay. Kalau seperti ini yang terjadi, berarti akadnya adalah utang piutang. Tapi kalau regulasinya mengatakan saldo itu bukan properti GoPay, ini adalah uang titipan dari para customer, berarti statusnya wadiah dan bukan utang. Penentunya adalah seperti apa regulasi yang berlaku. Paham insyaallah? Walhamdulillah. Satu kali lagi ya. Ini terkait dengan banyak pertanyaan. Jadi ada seorang anak yang bersekolah yang dia mendapat dari orang tuanya yang bekerja, ada yang di bank, ada yang di pajak, ada yang di bea cukai seperti itu, Ustaz. Nah, itu bagaimana hukum bagi sang anak atau istri dan keluarganya? Apa hukumnya ketika kepala rumah tangga pekerjaannya bersumber dari sesuatu yang bermasalah? Misalnya di bank atau asuransi. Bank itu kerajaan riba, asuransi kerajaan goror. Kemudian di bea cukai yang dia menarik dana secara dolim dari masyarakat misalnya. Kemudian dia mendapatkan nafkah dari situ. Bagi anak dan istrinya seperti apa hukumnya? Ada beberapa fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, kemudian Syekh Albani terkait masalah suami yang berpenghasilan haram. Apa hukum istrinya mendapatkan nafkah darinya? Istri dan anak ketika mendapatkan nafkah dari ayah yang pekerjaannya seperti ini, statusnya halal sebagai nafkah.
namun dia hanya berhak untuk mendapatkan senilai yang cukup untuk mempertahankan hidup. Sehingga misalnya suaminya kerja di bank, jadi direktur, ya, gajinya 100 juta per bulan. Kemudian istrinya tinggal di Jogja. Berapa nominal uang minimal bagi wanita Jogja untuk bisa bertahan hidup normal? Setelah dibanding-bandingkan antara satu dengan yang lain, oh per hari kira-kira cukup 50.000. Berarti sebulan 1,5 juta. Meskipun gaji suaminya 100 juta, yang boleh dia ambil hanya 1,5 juta. Lebih dari itu makan riba. Sehingga sekalipun penghasilan suaminya gede, tapi kalau istrinya tahu bahasanya penghasilan suaminya ini haram, uripe ngenes. Kelihatannya suaminya kaya, tapi dia tidak bisa menikmati lebih dari yang cukup untuk bertahan hidup. Makanya saran dari Syekh Albani, kalau ada anak yang punya bapak seperti ini pekerjaannya, dia dituntut untuk segera bekerja sebisa mungkin agar bisa lebih cepat mandiri, sehingga tidak perlu mengambil harta dari orang tuanya sebagai nafkah. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Dan beberapa materi yang lain barangkali nanti bisa dipelajari sendiri. Insyaallah tidak cukup rumit untuk bisa dipahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Nur Madin yang telah menyampaikan materinya kepada kita terkait dengan riba. Alhamdulillah